Kita bahas tentang pertempuran dekat Gibeon saat matahari berhenti dan hubungannya dengan kehidupan kekristenan masa kini mengarah kepada mujizat sebenarnya. Setelah saya baca tentang firman Tuhan ini, saya lihat ternyata luar biasa Tuhan. Tuhan membela umat Israel, padahal umat Israel telah membuat kesalahan di mata Tuhan karena mengikat perjanjian dengan bangsa Gideon. Terus Tuhan juga buat satu mujizat luar biasa belum pernah terjadi sebelumnya maupun di hari-hari yang akan datang di kemudiannya. Dan Tuhan juga mengabulkan apa yang menjadi permintaan Yosua. Jadi ini luar biasa sebenarnya materi. Kita baca ya Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15, 55 ayat. Saya ayat sampai 5, ayat 6 sampai 10 Om Joshua, ayat 11 sampai 15 Pamelda. Saya akan bacakan. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahwa lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, kepada Debir Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita mengepur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan bangsa Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah, mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Terima kasih. Kita lanjut. Jadi sebelum masuk ke latar belakangnya, kita mau pengenalan dulu tentang nama dan tempat di pembacaan ini. Jadi Adoni-Sedek ini adalah raja dari Yerusalem. Namanya sendiri memiliki arti Tuanku Saleh, yang merupakan rangkaian kata dari Adon, yakni Tuan, dan Sedek yang berarti saleh atau benar. Jadi bisa dikatakan Adoni-Sedek ini dia punya nama yang unik, yaitu Tuanku yang saleh. Dalam literatur rabbinik, nama Adoni ini sendiri dikenal dengan artian Tuan wilayah Sedek atau Tuan dari wilayah Yerusalem, kota yang saleh. Dan yang kedua adalah Gibeon. Jadi Gibeon ini merupakan salah satu kota kuno di Kanaan yang terletak di bagian
bagian utara Yerusalem. Nah, kota ini sendiri penduduknya bukanlah keturunan bangsa Israel, melainkan orang-orang Amori atau orang Hewi. Jadi penduduk Kanaan sebelum datangnya orang Israel dari Mesir. Jadi bisa dikatakan Gibeon ini merupakan kota kuno lah di Kanaan, dan penduduknya itu bukan keturunan bangsa Israel, tetapi orang Amori maupun orang Hewi. Terus yang ketiga adalah Ai. Ai ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu tumpukan puing-puing. Jadi ini merupakan salah satu tempat di zaman bangsa Israel di masa lampau, dan tempat ini sendiri belum diyakini letak keberadaannya yang jelas, namun pernah disebutkan di zaman Yeremia. Keempat itu Hebron. Jadi Hebron ini merupakan sebuah kota di wilayah Yudea, tepatnya di Yudea Selatan, tepi bagian barat. Jadi nama Hebron sendiri berasal dari bahasa Ibrani, itu habar yang berarti dipersatukan, digabungkan atau dipertautkan. Jadi kota ini sendiri terletak 30 km di selatan Yerusalem dan terkenal dengan anggur, batu kapur, bengkel-bengkel keramik, dan pabrik kelas tiu. Terus Yarmut, ini merupakan dua kota kuno di tanah Kanaan. Jadi ada Yarmut Yehuda yang pertama, yang merupakan kota orang Amori di Kanaan pada waktu pemukiman Israel. Ini dicatat dalam Alkitab Ibrani. Sedangkan Yarmut yang kedua ini dikenal dengan Yarmut Isyakar. Ini merupakan sebuah kota Lewi yang diberikan kepada Simei dalam wilayah suku Isyakar. Terus yang berikut ada Lakis. Di Lakis ini dulunya bernama Tel Lakis, merupakan sebuah kota kuno di Israel juga. Nah, sekarang ini menjadi sebuah taman nasional. Nah, terletak di daerah Shevela, itu suatu daerah di Gunung Hebron dan pantai laut. Nah, dan yang terakhir ini ada Eglon. Jadi Eglon ini bukan tempat, tapi dia merupakan seorang Raja Moab yang menindas orang Israel menurut kitab Hakim. Raja ini adalah kepala dari konfederasi Moab, Amon, dan Amalek. Ini merupakan pengenalan tempat maupun nama dari pembacaan ini. Ya, kita bahas dulu latar belakangnya. Jadi pasal 1 ini menjelaskan bagaimana Raja Adoni-Sedek yang tadi sudah saya jelaskan, itu Raja Yerusalem yang mengetahui bahwa Yosua ini telah merebut Ai, dan penduduk Gibeon telah mengadakan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi dijelaskan bahwasanya Raja Adoni-Sedek ini mengetahui bahwa Yosua ini telah merebut Ai. Terus penduduk Gibeon ini mengadakan persahabatan dengan orang Israel, dan penduduk Gibeon ini mereka tinggal bersama-sama dengan orang Israel pada waktu itu. Maka takutnya bangsa Israel akan tersebut karena penduduk Gibeon ini merupakan bangsa yang besar. Nah, karena kejadian itu Raja Yerusalem, si Adoni ini meminta bantuan kepada beberapa raja-raja yang telah saya sebutkan tadi, itu Raja Yarmut, Hebron, Lakis, Eglon, untuk melakukan penyerangan terhadap Gibeon karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua maupun bangsa Israel pada saat itu. Atas permintaan Raja Adoni ini, maka raja-raja tersebut beserta dengan seluruh tentaranya, pasukan ini berkemah dan mengepung serta menyerang Gibeon. Atas penyerangan itu, orang Gibeon ini meminta kepada Yosua untuk ke tempat perkemahan di Gilgal dengan maksud agar melepaskan mereka dari kepungan raja tersebut dan para pasukannya. Mendengar permintaan dari orang-orang Gilgal ini, Yosua ini kemudian maju bersama dengan pasukannya melawan raja-raja tersebut bersama dengan tentara-tentaranya. Di ayat ke-8, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk jangan takut, sebab Tuhan akan menyerahkan mereka ini, para raja-raja utusan daripada Adoni-Sedek ini, ke tangan Yosua. Yosua ini kemudian menyerang mereka dan kemudian mengacaukan mereka sehingga Yosua beserta tentaranya mampu memukul kalah raja-raja serta pasukannya. Jadi ketika mereka melarikan diri, Tuhan kemudian menimpakan batu besar dari langit. Dia bisa dikatakan seperti hujan batu lah, seperti itu. Ada tadi yang baru kita baca tadi. Dan lepas dari peristiwa tersebut, Yosua berkata kepada Tuhan bahwa matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di lembah Layon. Dan ini permintaan yang cukup luar biasa kalau menurut saya ya. Ketika ya 12 Yosua berbicara hal tersebut kepada Tuhan, dan di ayat 13 benar-benar berhenti seperti itu. Matahari memang benar-benar berhenti di atas Gibeon seperti itu. Nah, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dikatakan Yosua sampai pertempuran itu selesai. Dan ini di ayat 14 mengatakan bahwa belum pernah ada hari seperti itu. Jadi bisa dikatakan yang permintaan Yosua ini merupakan satu kejadian yang cukup luar biasa dan
Ini mengukir sejarah sebenarnya, belum pernah terjadi seperti sebelumnya, bahkan belum bisa diprediksi ke kemudiannya akan bisa terjadi seperti ini atau tidak seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini untuk pertama kalinya terjadi. Matahari berhenti, jadi bisa dikatakan siang terus, tidak ada petang atau malam seperti itu. Dan ini permintaan dari Yosua dan Tuhan bergerak mengabulkannya, dan ini cukup luar biasa seperti itu. Jadi kita mencatat bahwa peristiwa yang demikian belum pernah terjadi baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan manusia secara demikian. Jadi cukup luar biasa. Ya, hal-hal yang terjadi pada peristiwa ini atau yang terjadi dalam pembacaan Yosua pasal 10 ini, itu yang pertama, orang Israel ini mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon yang sebenarnya cenderung salah di hadapan Tuhan. Ya, itu di ayat 1. Terus yang kedua, Tuhan meyakinkan Yosua supaya tidak takut melakukan perlawanan terhadap raja-raja tersebut beserta dengan pasukannya di ayat 8. Jadi Tuhan meyakinkan Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Terlihat bahwasanya Tuhan turun tangan seperti itu. Tuhan jadi diibaratkan Tuhan berperang menggantikan Yosua seperti itu. Jadi yang ketiga adalah adanya peristiwa hujan batu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap peristiwa tersebut di ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Asekah sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi bisa dikatakan hujan batu yang dibuat oleh Tuhan untuk memusnahkan ya para raja-raja beserta dengan pasukannya itu lebih banyak jumlah yang tewas pada waktu itu daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang seperti itu. Terus yang keempat adalah perkataan Yosua kepada Tuhan untuk menghentikan matahari sehingga pertempuran tersebut bisa diselesaikan. Itu ayat 12. Jadi Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Nah, Yosua berkata bahwasanya matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Alayon. Maka benar-benar terjadi seperti itu. Berhenti matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendam mereka kepada musuhnya seperti itu. Dan ini belum pernah ada yang terjadi. Jadi peristiwa ini seperti yang tadi saya katakan belum pernah terjadi sebelumnya dan maupun di kemudian hari seperti itu. Jadi ini merupakan peristiwa yang cukup legend. Terus yang kelima, belum pernah ada peristiwa umat manusia meminta hal yang demikian dan bisa dengan cepat dikabulkan Tuhan ayat 14. Ya, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Jadi hal-hal yang dalam peristiwa ini cukup luar biasa dan cukup menarik sebenarnya. Ya. Terus maksud dan rencana Allah terlibat dari peristiwa ini. Yang pertama, karena adanya Yosua sebagai sosok pemimpin yang taat di hadapan Tuhan. Saya menaruhkan ini karena Yosua punya sekali peranan. Dia punya banyak sekali hal-hal yang dilakukan dalam memimpin bangsa Israel seperti itu. Jadi bisa jadi poin pertama ini menjadi satu landasan bahwasanya Allah terlibat dalam peristiwa ini, bisa berperang menggantikan orang Israel melawan orang-orang Amori itu daerah tersebut ya karena Tuhan melihat Yosua sebagai sosok pemimpin yang taat di hadapan Tuhan. Ya, karena ada gambaran seorang pemimpin yang taat seperti Yosua, maka Tuhan mampu terlibat. Jadi mau mengikutsertakan diri dari peristiwa ini. Terus yang kedua, karena bangsa Israel umat pilihan seperti itu. Terlihat bahwasanya bangsa Israel ini sudah
saya mau katakan sudah jelas salah sebenarnya mereka membuat mengikat perjanjian bersama bangsa Gibeon atau membuat mengadakan persahabatan seperti itu. Jadi sudah jelas ini sebenarnya salah sebenarnya Tuhan. Tapi ya karena bangsa Israel umat pilihan Allah, tetap Allah berpihak kepada mereka seperti itu. Walaupun sebenarnya udah salah tindakan yang mereka lakukan, tapi rasa pengasihan Allah terhadap bangsa Israel cukup besar sehingga Tuhan Allah turun tangan seperti itu. Turun tangan dalam berperang melawan orang-orang Amori. Terus yang ketiga, karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ini sebenarnya yang poin ketiga menjadi kunci utama bahwasanya Tuhan Allah ingin menunjukkan ini betapa besarnya kemahakuasaan yang Tuhan Allah lakukan kepada orang Israel maupun orang-orang Amori pada waktu itu. Ya, terus hubungan Yosua pasal 10 dengan kehidupan masa kini. Ya, keberadaan Tuhan dalam melindungi, membela, membantu umatnya sudah tentu berlaku secara universalnya untuk setiap orang percaya di zaman ini. Di zaman PL terlihat jelas bahwa bangsa Israel ini merupakan umat pilihannya sehingga apapun yang dilakukan bangsa Israel baik atau tidaknya tetap Tuhan turun tangan dalam membela umat pilihannya. Jika dikaitkan hubungannya pembacaan ini dengan kehidupan kekristenannya sekarang, maka kita perlu mempelajari beberapa hal, mengerti serta diusahakan sebagai menjadi bahan evaluasi seperti bahan pelajaran ke depannya. Kita selaku orang Kristen harus bagaimana seperti itu. Jadi yang pertama adalah Tuhan akan selalu membela umat yang percaya kepadanya, sekalipun umat tersebut ya mengecewakan atau berbuat salah di hadapannya. Tapi karena ada satu faktor itu Tuhan Yesus itu ya Tuhan Allah ya punya belas kasihan seperti itu. Tapi untuk memperkuat poin yang pertama ini, ya kita selaku orang percaya kita juga harus istilah bahasa kasarnya ya karena kita orang percaya kita juga harus tahu diri seperti itu. Jadi kalau buat kesalahan ya usahakan belajar taat seperti itu. Belajar taat supaya benar-benar belas kasihan Tuhan itu turun dan benar-benar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun memang pada dasarnya Tuhan itu akan selalu membela umat-umat yang ia percaya, apalagi umat itu benar-benar melakukan apa yang dia lakukan, yang ia minta seperti itu. Karena apa? Karena ada namanya belas kasihan. Terus yang kedua adalah Tuhan mengasihi hamba-hambanya dan bisa mengabulkan doa-doa para hambanya asalkan jangan disertai dengan keraguan. Ya ini saya berfokus kepada tindakan Yosua yang berbicara kepada Tuhan untuk menghentikan matahari seperti dan bulan. Terlihat bahwasanya Tuhan melihat Yosua melihat serta ada rasa mengasihi sebetulnya. Jadi Tuhan mengasihi setiap hamba-hambanya. Kenapa Tuhan bisa melakukan hal itu? Karena Yosua sudah lebih dulu melakukan hal-hal yang taat di hadapan Tuhan seperti itu. Yosua sudah menunjukkan betapa dia mengutamakan melayani Tuhan, ya dengan dia menaati seluruh apa yang Tuhan perintahkan buat dia itu memimpin bangsa Israel seperti itu. Jadi Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Saya mau katakan bahwasanya setiap hamba-hamba Tuhan yang saya mau katakan yang senior lah, berfokus kepada yang senior, sebenarnya mereka punya Tuhan kayak mata Tuhan itu tertuju sepenuhnya sama mereka. Karena Tuhan sudah lihat dulu perjuangan bagaimana mereka terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan setia dalam pekerjaan Tuhan. Terlihat saja bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Makanya kalau kita melihat gembala-gembala senior atau hamba-hamba Tuhan yang sudah lama di pelayanan sekali berdoa tuh mujizatnya langsung datang gitu. Jadi nggak usah diherankan seperti ya karena mereka sudah lebih dulu terbangun dalam pelayanan karena mereka juga sudah lebih dulu setia taat sama Tuhan. Jadi Tuhan begitu benar-benar mengasihi lewat apa?
setiap apa yang mereka doakan ya benar-benar Tuhan kabulkan. Bukan berarti ya hamba Tuhan muda enggak, tapi terlihat jelas bahwasanya hamba-hamba Tuhan yang lebih senior ya untuk konteks zaman ini, Tuhan lebih banyak berperkara dalam kehidupan mereka. Ya karena mereka sudah lebih dulu mengasihi Tuhan, hidup dalam dunia pelayanan yang dan benar-benar mengutamakan Tuhan di balik. Ya seperti itulah gambarannya. Terus yang ketiga adalah kita perlu mengakui bahwa kemahakuasaan Tuhan itu besar dengan cara kita menyembah Dia. Iya. Ini sebenarnya berfokus kepada bagaimana di peristiwa ini Tuhan saya mengambil alih perang tersebut, jadi dia menggantikan bangsa Israel untuk berperang. Jadi melakukan hujan batu itu, terlihat bahwasanya Tuhan ini ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Jadi poin ketiga ini, kemahakuasaannya dengan jasa Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita di zaman ini, kita perlu mengakuinya. Ya cara kita mengakuinya itu ya kita tetap menyembah Tuhan seperti itu, karena yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah menyembah dirinya sendiri, makanya dia menciptakan manusia. Jadi yang poin ketiga ini kita perlu mengakui bahwa kemahakuasaan itu besar dengan cara kita menyembah Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan seperti itu. Jadi orang percaya di hadapan Tuhan akan selalu diprioritaskan, karena memang benar-benar orang benar itu benar-benar taat, apalagi para hamba-hambanya seperti itu. Jadi Tuhan memprioritaskan setiap orang-orang percaya yang benar-benar hidupnya taat di hadapan Tuhan. Bukan berarti yang nggak taat dari prioritaskan, tapi lebih mendominan yang taat seperti itu. Dan apalagi para hamba-hambanya yang memang benar-benar dari lama melayani, taat, sampai setia sampai sekarang, terlihat dari kehidupan pribadi Yosua. Ini merupakan gambaran kepada setiap hamba Tuhan maupun pelayan Tuhan yang benar-benar memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan dari sekarang sampai punya ke depan. Terlihat nanti Tuhan akan memprioritaskan dia seperti itu. Tuhan akan buat yang luar biasa, sekali berdoa aja pasti akan Tuhan yakan gitu. Karena Tuhan sudah lebih dulu melihat betapa baiknya anak saya ini ya istilahnya seperti itulah. Ya kita lihat contoh Yosua seperti itu. Udah selesai saudara. Jadi kesimpulannya, bila kita menjadi pribadi yang taat agar Tuhan itu lebih banyak berperkara hebat dalam kehidupan kita. Jadi gambaran besar dari pembacaan ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang konteks mujizat, tapi bicara tentang konteks ketaatan seperti itu. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang taat, karena bangsa Israel terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak taat karena mereka membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan bangsa Gideon. Jadi ini maksudnya mengatakan bukan tentang mujizat, kemahakuasaan Allah, tapi ini sebenarnya mengajak kita selaku orang percaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam Tuhan, supaya Tuhan lebih banyak berperkara. Yang tidak taat saja Tuhan sudah berperkara, apalagi yang taat pasti lebih banyak perkara-perkara hebat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Ya itu saja pembahasan PA malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang kami sudah pelajari, tapi kami boleh imani semua hanya karena kasih dan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kuasa yang luar biasa adalah penyelamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berpujilah nama-Mu. Kamu berkati setiap kami hamba-hamba-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa mengasihi Tuhan lebih sungguh dan tulus di dalam hidup kami. Dan Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini, yang ikut di dalam PA, baik usaha pekerjaan mereka maupun pelayanannya. Dalam nama Tuhan, sebentar kami mau istirahat, Tuhan tutup bungkus lindung. Dan besok pagi kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan
semangat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Ampunlah kami akan ampunilah kesalahan kami, segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nang Engkau Kau yang yang punya kerajaan, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup jam doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus teman-teman buat memberkati. PH hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.